Shalom, haleluya. Salam kasih, salam sejahtera, salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi bertemu kembali dalam siaran siri Renungan Rohani Sarapan Kasih bersama-sama kami dari Hope Channel Asia Tenggara, khusus disediakan buat Anda semua. Sarapan Kasih merupakan sarapan rohani kita yang dihidangkan pada setiap hari jam 7 pagi waktu Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, dan jam 6 di Thailand ini ya. Dan sudah pastinya sarapan kasih ini syarat dengan penyampaian dari firman Tuhan, bagaimana kasih Yesus yang begitu luar biasa dan cukup indah yang pastinya ingin dicurahkan ke dalam kehidupan kita, setiap satu kita. Kita percaya kepada Yesus, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka kita akan mengalami satu perubahan hidup yang lebih bahagia, lebih sejahtera, lebih lestari, karena kita merasakan bahwa kasih Yesus itu mengisi ruangan hati kita, sehingga hati kita diisi, dipenuhi dengan sukacita. Sarapan kasih juga menghidangkan kebenaran daripada firman Tuhan yang sudah pastinya akan membekalkan kita dengan kekuatan, dengan tenaga, dengan kuasa dari firman Tuhan yang akan membantu kita untuk berhadapan dengan apapun masalah dan kesukaran yang kita akan hadapi sepanjang hari. Dan sarapan kasih ini juga sudah pastinya membawakan pengharapan yang besar hanya di dalam nama Yesus untuk semua kita yang mungkin sudah merasakan kehidupan kita sudah syarat dengan pelbagai bentuk masalah, ujian, kesukaran, dan sedang memikul bebanan yang begitu berat. Ya, kita ingin menjamin, memberikan satu jaminan, assurance kepada Anda semua bahwa Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang begitu pribadi dan Dia ingin menjalinkan hubungan pribadi itu dengan Anda dan saya. Dan Dia akan mengundang Anda semua untuk menyerahkan segala kekhawatiran dan kerisauan dan juga beban berat itu kepadanya, meletakkan bebanan kita di bawah salib Kristus dan memiliki pengharapan yang besar, pengharapan yang besar untuk kebebasan daripada belenggu dosa kita, dan seterusnya menikmati kehidupan yang penuh kelegaan, penuh damai dan ketenangan, dan seterusnya bertumbuh dalam suasana yang begitu sempurna, begitu mendorong pertumbuhan yang begitu dinamik, sehingga kita boleh membentuk pribadi kita sesuai dengan pribadi Yesus Kristus. Ya, jadi sekali lagi terima kasih kerana bersiaran bersama-sama dengan kami setiap pagi, dan sudah pastinya pada pagi ini kita juga sudah pun menyediakan satu hidangan sarapan kasih yang saya percaya sangat-sangat relevan, sangat tepat pada waktunya ketika kita sedang berhadapan dengan pelbagai bentuk masalah, kesukaran, terlebih pada akhir zaman ini ya. Jadi dari mana Anda bersiaran? Dari Sabah, dari Sarawak, dari Semenanjung Malaysia, ataupun dari Brunei, Singapura, dan Indonesia, ataupun di mana sahaja bahasa Melayu ini ditutur dan dimengertikan. Ya, sekali lagi saya ingin mengundang Anda untuk berinteraksi bersama-sama dengan saya sepanjang sarapan kasih ini. Bukan sahaja kita membaca firman Tuhan, kita mendalami, mengulas dan mengupas maksud dari firman Tuhan tersebut, tetapi pada masa yang sama kita juga ingin berinteraksi. Ya, kita ingin agar Anda juga mengemukakan mungkin persoalan ataupun opinions, pandangan Anda tentang firman Tuhan yang kita dalami bersama-sama ya. Dan bagi Anda yang sudah pun bersama-sama dengan saya awal pagi ini, jangan lupa untuk teruskan menyampaikan ucapan kasih, ucapan selamat pagi Anda di ruangan sembang live kita, dan ucapan-ucapan encouragement, dorongan, kata-kata mutiara, kata-kata hikmat yang Anda berikan di dalam sembang live kita ini sudah pastinya akan memberi satu dorongan, satu assurance ya, satu jaminan kepada teman-teman kita yang akan menyaksikan. Mungkin selepas siaran live ini mereka akan membaca komen-komen daripada Anda, dan komen-komen tersebut sudah pastinya akan membantu mereka untuk lebih percaya kepada Tuhan melalui kesaksian Anda, dan mereka juga mungkin
akan didorong untuk mendekat kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Sama seperti kita yang sudah ditebus, yang kita sudah dimenangkan, yang kita sudah dibawa bergabung dengan keluarga besar Tuhan. Dan itu doa dan kerinduan kita agar rakan-rakan, teman-teman, ahli keluarga kita yang lain juga tidak ketinggalan untuk menjadi sebahagian daripada keluarga besar Allah kita. Okey, jangan lupa untuk share juga, kongsikan pautan live kita ini, tekan butang share, kongsikan di dalam laman Facebook pribadi anda, di wall ataupun dinding pribadi anda, dan kongsikan juga di dalam groups ataupun kumpulan-kumpulan anda di Facebook, ya, supaya kenalan-kenalan anda, ahli keluarga yang menjadi friends anda di Facebook juga tidak ketinggalan untuk menyaksikan siaran Sarapan Kasih ini setiap hari. Ya, kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja, tapi kita yakin dan percaya Roh Kudus akan memainkan peranannya untuk meyakinkan, untuk membawa seseorang itu kepada satu rasa penyesalan dan rasa taubat dan rasa keperluan untuk dia datang mendekat kepada Tuhan dan seterusnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan menetapkan, bertekad untuk bergabung dengan gereja Tuhan, ya, untuk membantu kepada satu perubahan, satu pertumbuhan yang lebih efisien, lebih dinamik, dan akhirnya akan menjadi seperti Yesus Kristus, ya, dalam karakter, dalam sifat, dan juga cara bagaimana kita berhubungan dengan satu sama lain. Okey. Dan di sebelah live chat kita ini kita ada butang like. Ya, kita ada butang like, teruskan tekan butang like, butang love, tekan-tekan sahaja reaction di sana, emoji itu percuma, tetapi akan membantu kita untuk lebih trending, ya, agar paparan siaran Sarapan Kasih ini akan bertahan di dalam laman Facebook pribadi kita, ya, dan juga di grup-grup yang anda sertai. Okey, bersama-sama dengan saya pada pagi ini sudah pun awal Saudari Rachel Gonsung. Selamat pagi Pastor dan semua yang mendengar Sarapan Kasih pada pagi ini. Selamat pagi kepada Sister Rachel. Auntie Nelsie, good morning Pastor and everyone. Good morning Auntie Nelsie. Daripada Midin Lakuman Idin, selamat pagi Pastor. Selamat pagi juga kepada Saudara Midin. Saudari Tinah Gura, selamat pagi Pastor dan semua. Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati Saudari Tinah Gura sekeluarga. Rauda Kwa, selamat pagi semua. Selamat pagi juga kepada Sister Rauda Kwa. Tuhan memberkati. Dan kemarin, ya, hari Minggu, hari Ahad kemarin, ramai yang meraihkan Hari Ibu. Ya, saya terlupa untuk menyebutkan ataupun mengucapkan selamat Hari Ibu pada pagi kemarin, tetapi tidak terlambat untuk saya mengucapkan bagi pihak Hope Channel Asia Tenggara selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu yang berada di luar sana. Anda adalah wanita hebat, wanita yang luar biasa, dan iman Anda, ya, akan pastinya menjadi satu dorongan kepada anak-anak Anda untuk terus memelihara iman tersebut, dan akan mengekalkan kesetiaan kepada Tuhan, dan akan mewariskan iman tersebut juga kepada anak, cucu, dan generasi seterusnya, ya. Jadi terima kasih di atas segala pengorbanan Anda semua, dedikasi Anda untuk mendukung keluarga Anda, bukan sahaja untuk membentuk satu keluarga yang saling mengasihi, saling menghormati, keluarga yang teguh ikatan kekeluargaannya, rasa sayang di antara satu sama lain, dan juga untuk meneguhkan satu sama lain di dalam iman dan percaya kepada Tuhan, ya. Jadi kami mengucapkan syabas dan tahniah di atas segala bentuk pengorbanan dan dedikasi Anda di dalam keluarga Anda masing-masing untuk mendukung sang suami ataupun bapa dan menjaga serta membimbing anak-anak Anda di dalam jalan Tuhan, ya. Jadi teruskan untuk setia kepada Tuhan.
yang memiliki rasa hormat dan takut kepada Tuhan dan seterusnya, bertekad untuk mengekalkan tahap iman yang tinggi untuk membantu mengemudikan keluarga Anda semua agar keluarga Anda akan dipersiapkan bagi kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ya. Jadi selamat Hari Ibu daripada Hope Channel Asia Tenggara. Ibu, Ibu, Engkaulah ratu hatiku, ya. Engkau adalah ratu hatiku. Dan tidak lupa untuk mengucapkan selamat Hari Ibu juga kepada istri saya, Puan Faranata, kepada ibu saya, Puan Jessie Nganyes, dan juga kepada ibu mertua saya, Puan Sasut Papoh, ya. Semoga mereka ini akan terus diberkati Tuhan sementara mereka masih lagi menunjang keluarga di dalam jalan Tuhan dan seterusnya menjadi pemimpin ataupun figura pemimpin di dalam keluarga kami ya. Jadi selamat Hari Ibu dan semoga Anda juga yang bergelar ibu akan menerima curahan kasih Tuhan dan berkat Tuhan sepanjang hari yang kemarin dan diteruskan pada hari ini dan hari-hari yang mendatang. Oke, pagi ini kita akan memulakan dengan satu nyanyian. Lagu ini saya juga begitu gemar, sangat menyentuh karena tajuknya sudah menyentuh. Bapa sentuh hatiku, sentuh hatiku. Dan lagu ini mendorong kita untuk menanamkan rasa cinta dan rasa kasih kita kepada Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri, walaupun segala sesuatu yang terjadi itu sama ada positif atau negatif, tetapi kita mensyukurinya ya. Kita menganggap segala sesuatu yang datang menimpa kita itu merupakan satu cara disiplin, cara bagaimana Tuhan ingin membantu kita dalam proses pertumbuhan iman kita, membantu kita untuk meneguhkan kepercayaan dan memiliki tekad untuk melalui segala bentuk cabaran dan kesukaran tersebut dengan percaya bahwa Yesus menyertai kita dan kuasa dan kekuatannya sudah pun dialirkan kepada kita untuk berhadapan dengan apapun yang bakal terjadi dan sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Segala yang telah terjadi tak pernah sendiri dan sementara kita menjalani hidup ini kita tidak pernah sendiri. Tuhan menyertai kita, selalu menyertai kita. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kita sedar di dalam kehidupan kita ini, Kau selalu memberi. Tuhan sudah menjanjikan, dan apabila Dia menjanjikan, Dia akan mengotakkan, Dia akan menunai dan memenuhi janjinya untuk memberikan kepada kehidupan kita segala rancangan yang terbaik. Rancangan yang mungkin sukar kita mengertikan pada masa ini, tetapi as time goes by ya, apabila kita sudah melalui masa-masa itu dan melalui pengalaman kita, pertumbuhan kita dan pengertian yang lebih terbuka dan akan membuatkan kita lebih mengerti pada esok harinya ataupun hari-hari yang mendatang. Bagaimana rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik yang tidak dapat kita nafikan ya, walaupun pada ketika kita belum lagi mengerti kenapa Tuhan bertindak sedemikian ataupun kenapa Tuhan membenarkan kita untuk melalui segala sesuatu yang menyukarkan pada saat kita percaya kepadanya ya. Itu adalah rancangan terbaik oleh kerana kasih Tuhan untuk setiap kita. Dan koresnya, Bapa sentuh hatiku. Ini doa kita. Bapa, sentuh hatiku. Ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni. Emas yang murni itu bukan mudah untuk diperolehi. Kita boleh menemukan biji-biji emas, butiran-butiran emas yang masih belum murni. Ya, walaupun emas tetapi harganya tidaklah sama tingginya dengan emas yang telah dimurnikan melalui proses pemurnian ya, yang menggunakan suhu ataupun api yang begitu tinggi untuk meleburkan emas tersebut, untuk mengasingkan semua kotoran dan juga unsur-unsur lain yang bukan emas murni ya. Sehingga kita mendapatkan emas murni itu. Begitulah iman kita yang harus dimurnikan. Sementara kita bertumbuh di dalam Tuhan, pada masa yang sama kita memohon supaya Tuhan mengubah hidup kita, menjadikan kita manusia yang baru, lebih
berdaya tahan dan lebih murni, ya, lebih mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan, dan bertekad untuk menuruti segala ketetapan dan perintah Tuhan itu dengan hati yang penuh bersukacita dan bergembira. Kau membentuk bejana hatiku, ya. Bapa, ajarku mengerti. Ini pun doa kerinduan kita, sebuah kasih yang selalu memberi. Kasih yang selalu memberi, sama seperti kasih yang begitu besar Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan, dia mengutuskan anaknya yang tunggal itu, Yesus Kristus, untuk mati di salib, ya, sebagai satu-satunya cara untuk menebus dan membayar hutang dosa manusia, untuk menyerahkan hidupnya, mati di salib, berkorban, memikul bebanan dosa manusia, dan melalui kematian dan kebangkitan itu dia telah membebaskan kita daripada dosa kita, dan sekarang ini menawarkan bukan lagi upah dosa, kematian, tetapi menawarkan upah iman, yaitu hidup kekal, upah iman dan percaya kita kepadanya. Dan kita akan selalu memberi, ya, menuruti, meneladani sifat dan pribadi Kristus untuk selalu memberi. Melalui kasih yang selalu memberi itu, kita pasti akan membawa satu impact, membawa satu perubahan besar, pengaruh yang tinggi sebagai umat Tuhan, sebagai umat Kristen, untuk mengubah sesuatu keadaan menjadi lebih baik, ya, menambah baik perhubungan dan sebagainya. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, begitulah kasih Tuhan yang dicurahkan di dalam kehidupan kita, yang tidak akan berhenti, seperti air yang mengalir, dicincang pun tidak akan putus, ya. Begitulah seharusnya bentuk perhubungan yang kita miliki di antara kita dengan Tuhan, sebagai seorang sahabat yang begitu istimewa, dan juga Tuhan yang memerintah di atas kehidupan kita. Apabila kita sudah merasakan kasih-Nya yang akan mengalir seperti air yang dicincang tidak akan putus, maka demikianlah kita akan berkongsikan kasih-Nya itu kepada orang-orang lain di sekeliling kita, ya. Jadi begitu indah sekali lirik daripada lagu rohani Sentuh Hatiku. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini,
selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh kerana kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ya, kasih Tuhan akan mengalir bagaikan air sungai yang dicincang tidak akan putus. Dan apabila kasih Tuhan telah mengalir di dalam hidup kita, maka kita juga harus berkongsi dan mengalirkan kasih Tuhan itu kepada orang lain di sekeliling kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur Tuhan, kerana pada pagi ini sekali lagi kami dibangunkan daripada tidur kami untuk melihat satu lagi keindahan hari yang baru, hari yang Tuhan telah sediakan untuk setiap kami, hari yang pastinya akan datang dengan sukacita, dengan penuh kebahagiaan. Walaupun pada ketika kami berada di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan, tetapi kami masih lagi hidup sebagai orang berpengharapan, kerana kami telah merasai kasih Tuhan yang mengalir bagaikan aliran air sungai yang dicincang pun tidak akan putus. Tolong kami untuk menikmati kasih Tuhan, bertumbuh dalam kasih Tuhan, dan memiliki tekad untuk berkongsikan kasih Tuhan itu kepada orang lain di sekeliling kami. Berkati kami saat ini Tuhan, sewaktu kami akan mendalami firman-Mu, sewaktu sarapan kasih ini akan disantap bersama-sama untuk membantu kami hidup sesuai dengan rencana terbaik Tuhan, dan mengenal Yesus Kristus dengan lebih akrab, lebih intim, dan percaya kepada setiap janji yang Tuhan telah berikan kepada kami melalui firman-Mu. Berkati semua teman-teman yang bersiaran dan bersarapan kasih bersama-sama dengan saya pada pagi ini, sewaktu live dan juga selepas siaran langsung ini, semasa mereka menyaksikan rakaman ataupun ulangan sarapan kasih ini. Semoga semua akan menerima curahan berkat Tuhan dan seterusnya akan bertekad untuk menjadi seorang umat percaya yang setia kepada Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, baiklah, sekali lagi saya mengalu-alukan Anda semua yang baru bersiaran bersama-sama dengan saya pada pagi ini melalui sarapan rohani, sarapan kasih yang kita hidangkan kepada Anda setiap hari jam 7 pagi waktu Malaysia, dan
Singapura, Brunei, Indonesia, dan dimanapun Anda berada. Bukan sahaja di negara-negara yang saya sebutkan tadi, bahkan dari seluruh dunia pun, di mana Anda boleh berkomunikasi, mengerti dan bertutur dalam bahasa Melayu. Jangan lupa untuk kongsikan ya pautan live kita ini sementara Anda sedang menyaksikan bersama-sama, dan kepada Anda yang akan menyaksikan selepas ini juga kami alu-alukan Anda untuk berkongsikan di dalam dinding Facebook pribadi Anda. Okey, selamat kembali bersama-sama Saudara Alfred Polisa. Selamat pagi Pastor, God bless. Sister Tinagura, amen. Auntie Nelsie, amen. Flora Steyun, selamat pagi semua. Selamat pagi Flora, good morning. Daripada Florida Sanggau, good morning juga. Ini Embun, selamat pagi Pastor Tinagura, amen. Florida Sanggau, amen. Ya, kita akan berbicara tentang daya tahan. Endurance. Kenapa kita dituntut untuk memiliki daya tahan sementara kita berhadapan dengan perjuangan dan pertempuran hidup kita ini? Ya, kita sedang berada di tengah-tengah kejahatan dan kefasikan, dan kita telah melihat bagaimana Nuh mempertahankan iman yang dia miliki. Dia mempertahankan apa yang diwariskan kepadanya oleh bapa leluhurnya untuk tidak menajiskan dan mencemarkan dirinya dengan apapun bentuk kejahatan dan juga kefasikan yang ada di sekelilingnya. Dan semua itu pasti kerana kuasa Roh Kudus Tuhan yang bekerja di dalam hati dan minda kita, dan melalui penurutan kita, melalui kerendahan hati kita yang membenarkan Allah untuk menduduki takhta yang paling tinggi di dalam hidup kita, dan membenarkan Yesus Kristus untuk memandu dengan kasih-Nya melalui hikmat dan kebijaksanaan pengertian yang Dia berikan kepada kita untuk memandu kehidupan kita sesuai dengan jalan kebenarannya. Dan itu juga dari pihak kita, our part, bahagian kita adalah untuk memiliki daya tahan, endurance. Daya tahan ini boleh membawa kepada beberapa maksud. Maksud yang pertama adalah kita bertahan. Kita berdaya tahan apapun serangan, apapun cabaran, apapun kesukaran yang kita hadapi pada saat ini. Kita berdiri teguh walaupun sedang ditiup oleh angin, ya, digoncangkan oleh goncangan gempa bumi dan sebagainya. Ya, dalam konsep kerohanian kita bertahan, ya, kita masih lagi cuba untuk mempertahankan pendirian kita. Kalau kita yang belajar seni mempertahankan diri, martial arts, ya, saya tidak belajar seni mempertahankan diri, tetapi rakan-rakan yang sudah melalui pelajaran seni mempertahankan diri, ya, sama ada taekwondo, subakdo, karate dan sebagainya. Walaupun saya minat juga ya, seni mempertahankan diri seperti kungfu, ya, tapi belajar tengok di TV sahaja, ya. Tengok Jackie Chan, tengok Bruce Lee, ya. Tetapi apa yang penting bagi seseorang yang belajar seni mempertahankan diri, seni itu sendiri adalah untuk mempertahankan diri, ya, bukan sebenarnya untuk menyerang, ya. Seni mempertahankan diri ini adalah untuk mengelak daripada serangan, dan juga bukan sesuatu yang agresif untuk menyerang, ya, tetapi untuk mempertahankan diri, memelihara keselamatan diri, yaitu seni mempertahankan diri. Ia merupakan satu disiplin untuk membantu seseorang itu ada disiplin di dalam hidupnya, especially ketika dia berhadapan dengan ancaman dan juga serangan daripada musuh, ya. Jadi itu seni mempertahankan diri. Tetapi apa yang penting adalah dalam seni mempertahankan diri itu, sementara kita bertahan, apa yang disebutkan sebagai cara kita berdiri. Cara kita berdiri untuk mengelakkan daripada jatuh, ya, ataupun mudah untuk dijatuhkan. Ya, dan cara kita berdiri itu kalau dalam bahasa biasanya disebut kuda-kuda. Ya, saya masih ingat cerita Piramli, pendekar bujang lapok, ya, di mana pendekar mustar itu mengajar mereka kuda-kuda, ya, kuda-kuda bagaimana mereka harus berdiri, dan melalui cara berdiri itu musuh ataupun lawan itu tidak akan mudah menjatuhkan, ya, kerana setiap kali kita berubah posisi ataupun berubah tempat kedudukan,
kuda-kuda kita masih lagi pada cara berdiri yang betul ya. Dan itu sendiri tidak akan menyebabkan kita mudah untuk dijatuhkan oleh pihak lawan kita. Ya, itu penting untuk kita mempertahankan diri. Kuda-kuda cara kita berdiri, bukan kuda-kuda tunggangan itu ya. Jadi dalam proses daya tahan kita, daya tahan iman, daya tahan rohani kita ini, kita perlu ada kuda-kuda juga. Ya, kita terlebih dahulu harus boleh berdiri dengan cara yang teguh supaya musuh dan serangan daripada iblis dan apapun cabaran dan kesukaran hidup kita itu, dia tidak akan mempengaruhi pendirian kita sehingga kita masih lagi dapat berdiri teguh. Ya, walaupun ada masanya kita hampir rebah, tetapi kuda-kuda itu membantu kita untuk bertahan. Ya, jadi itu daya tahan yang pertama. Ya, kita memiliki endurance, kita memiliki kekuatan untuk bertahan itu. Tetapi pengertian yang kedua, kita mungkin jatuh ya, karena lawan kita itu begitu tangkas, dia juga begitu licik ya, dan dia juga memiliki skills ataupun kemahiran untuk kita katakan itu sparring ya, sparring dengan kita ya, dan kita terjatuh, kita tergelincir ya. Tetapi daya tahan itu menyebabkan walaupun kita menerima TKO ya, knockout, walaupun kita sudah rebah, sudah jatuh, tetapi daya tahan itu membuatkan kita memiliki tekad dan semangat untuk bangkit semula. Ini yang kita sebut sebagai resilience. Ya, kita memiliki kekuatan untuk bangkit semula. Ada tekad kita. Ya, walaupun kita jatuh dan rebah, kita tidak mau kalah. Kita akan terus berjuang. Kita akan terus berdiri mempertahankan iman kita, mempertahankan kebenaran yang kita terima sebagai kuasa, authority di dalam kehidupan kita, sebagai prinsip, sebagai dasar dan polisi yang akan memerintah kehidupan kita. Ya, jadi daya tahan tidak semestinya kita bertahan. Ya, tetapi daya tahan juga apabila kita rebah, apabila kita jatuh, kita masih lagi dapat bangkit dan meneruskan perjuangan kita. Ya, jadi itu dua pengertian kita tentang daya tahan. Berdaya tahan, bertahan, tetapi pada masa yang sama walaupun kita telah jatuh, walaupun kita telah rebah, tetapi kita masih dapat bangkit daripada kekalahan tersebut dan meneruskan perjuangan kita. Setiap kali kita rebah, setiap kali kita jatuh, tersungkur, itu membuatkan kita lebih kuat. Seharusnya membuatkan kita lebih kuat dan lebih meneguhkan daya tahan kita pada masa-masa yang akan datang. Kenapa? Karena kita sudah memiliki pengalaman rebah. Kita sudah tahu strategi, kita sudah tahu bagaimana musuh itu menyerang kita. Dan biasanya kalau kita sudah tahu bagaimana cara musuh menyerang kita, maka kita juga tahu bagaimana cara untuk mengelaknya di kemudian hari. Ya, jadi jangan risau, jangan kita berputus asa, jangan sedih, jangan kecewa, jangan takut dan ragu-ragu akan kasih Tuhan yang luar biasa. Walaupun kita rebah, walaupun kita dikalahkan, walaupun seakan-akan kita tidak layak lagi untuk berdiri sebagai seorang pejuang, tetapi ingatlah, Tuhan Yesus masih lagi membuka luas tangannya untuk menerima kita. Dia masih lagi berada di samping kita untuk membantu kita bangkit daripada kekalahan tersebut. Dan dia akan sentiasa menyalurkan kuasanya untuk membantu kita, sementara kita meneruskan perjuangan hidup dan bertahan terhadap serangan musuh kita. Yang penting sekali adalah kita beriman kepadanya. Kita percaya keberadaannya. Kita percaya kepada janji-janjinya. Dan saya akan bacakan beberapa ayat Alkitab yang akan meneguhkan, yang mendorong kita untuk kekal percaya dan bertekad untuk memiliki daya tahan seperti yang saya sebutkan tadi di dalam pertumbuhan rohani kita. Markus 9 ayat 23 mengatakan, Yesus berkata kepadanya, "Jika engkau bisa percaya," bahasa Indonesia, "segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya." Kalau engkau boleh percaya untuk kekal teguh dalam imanmu,
dalam ibadahmu, dalam kebaktianmu, maka segala sesuatu itu pastinya mungkin. Everything is possible for those of you who believe. Bagi sesiapa yang percaya, segala sesuatu itu mungkin. Walaupun ketika kita rebah, seakan-akan dikalahkan, ditewaskan, tetapi dengan daya tahan kita resilient, kita bangkit, dan kita meneruskan perjuangan hidup kita. Kita percaya Tuhan akan memberikan kita kekuatan kembali, kekuatan yang baru itu, untuk berhadapan dengan masalah kita, dan seterusnya akan berakhir sebagai seorang pemenang. Dan Ibrani 11 ayat yang ke-6, tanpa iman tidak seorang pun yang berkenan kepada Tuhan. Kita harus memiliki iman yang teguh, percaya yang teguh itu, supaya kita berkenan di mata Tuhan. Karena mereka yang datang kepada Tuhan harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita percaya Tuhan ada dan Dia menyertai kita. Dia mendampingi kita, memberikan kita kekuatan untuk melalui segala bentuk masalah dan kesukaran hidup kita. Dan percaya bahwa Dia akan memberi pahala bagi mereka yang mencarinya. Dan saya suka Ibrani 10 ayat 39. Kita bukanlah orang-orang yang mundur kepada kebinasaan, melainkan mereka yang memiliki keyakinan dan yang diselamatkan. Kita bukan orang-orang yang mundur. Kita bukan orang-orang yang menoleh ke belakang dan ada kecenderungan, ada keinginan untuk kembali ke jalan lama hidup kita. Tidak. Sebagai seorang umat percaya yang memiliki daya tahan, walaupun kita dikalahkan, seakan-akan ditewaskan, tetapi jangan kita mundur. Jangan kita terus rebah, tersungkur. Tetapi inilah masanya untuk kita bangkit. Kerana Tuhan sentiasa menghulurkan tangannya untuk mencapai tangan kita dan membantu kita untuk bangkit daripada kerebahan kita. Kita bukan orang yang mundur kepada kebinasaan. Jalan lama itu membawa kehancuran dan kebinasaan. Tetapi jalan di hadapan kita, itu adalah jalan yang telah disediakan Tuhan untuk kita lalui. Walaupun penuh dengan liku-liku dan kesukaran dan ujian, tetapi itulah jalan yang akan membawa kita kepada keselamatan. Yang penting, move forward, jalan maju. Ku berjalan maju seperti musafir lewat padang pasir penuh kesusahan. Jalan maju walaupun sementara kita berjalan di tengah-tengah padang pasir. Sukar untuk berjalan karena kaki kita akan terperangkap di dalam pasir. Semakin berat badan kita, semakin sukar untuk kita berjalan. Seperti saya lah. Dan dengan angin yang membawa kepada debu dan pasir-pasir yang berterbangan itu sudah pastinya menyukarkan untuk kita melihat dan bernafas. Ya, sangat sukar untuk berjalan di padang pasir. Ya, saya tidak pernah berjalan di padang pasir, cuma berjalan di atas pantai. Ya, di pantai tidak apa, ya, sebab pantai itu basah dengan air lautan. Ya, tetapi di padang pasir sangat kering, sukar untuk berjalan. Tetapi Dia mengiringi kita. Yang penting adalah kita maju, maju, maju. Mazmur 91 ayat 7. 1,000 akan jatuh di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu. Walaupun ramai yang lain tewas dan mereka memilih untuk tidak bangkit, 1,000, 10,000, ratusan ribu, tetapi Tuhan telah menjanjikan bencana itu tidak akan mendekatimu. Ini adalah jaminan Tuhan. Walaupun ketika bencana itu datang, tetapi Dia tidak akan dapat mengalahkan kita. Selagi kita bersandar penuh kepada kuasa-Nya dan yakin bahwa Dia akan membantu kita untuk berperang melawan tipu muslihat dan juga serangan daripada musuh kita, iblis itu, ya. Dan ayat yang terakhir pada pagi ini, Yesaya 26 ayat 3. Yesaya 26 ayat 3 mengatakan, yang hatinya teguh, hati yang teguh, hati yang tidak tergoyahkan, yang tidak akan digoncangkan, hati yang teguh, engkau akan menjaga kedamaian yang sempurna. Engkau akan memiliki kedamaian dan ketenangan, walaupun ketika kita sedang berhadapan dengan cabaran dan juga kesukaran hidup itu. Sebab apa? Sebab Dia percaya padamu. Yang hatinya teguh, hati yang bertekad, yang berdaya tahan, hati kita teguh, maka kita akan diisi dengan kedamaian dan juga ketenangan yang sempurna, firman Tuhan mengatakan. Dan karena apa?
Kerana percayanya tidak goyah. Kita berpendirian. Kita adalah orang-orang yang berintegriti, bermaruah. Kita tidak menggadaikan maruah iman kita kepada apapun, mengalah kepada apapun bentuk muslihat dan tipu daya daripada iblis. Kita mempertahankan iman kita, karena iman itu adalah yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Dan oleh kerana iman itu paling berharga, maka dalam segala tekad kita, dalam segala semangat kita, kita akan mempertahankan iman kita. Jadi ini merupakan doa kita pada pagi ini, agar kita semua akan memiliki daya tahan itu. Sementara kita bertempur, sementara kita mempertahankan diri, dan pada masa yang sama kita memastikan bahwa kita teguh berdiri di atas firman Tuhan, yang merupakan kuasa dan kekuatan yang begitu besar, yang tidak akan membolehkan sang iblis merampas kita daripada kasih Tuhan. Dan bahagian kita adalah percaya dan berjalan maju, berjalan maju. Jangan benarkan diri kita dikalahkan oleh iblis. Saat kita rebah pun, kita masih boleh bangun, bangkit semula, dan meneruskan perjuangan hidup kita. Okey. Sekiranya ada sebarang permohonan doa, bolehlah dituliskan di dalam ruangan live chat kita, supaya kita boleh doakan bersama-sama secara berjemaah pada pagi ini, supaya kita dapat mendukung satu sama lain yang berbeban, yang ada sedikit kebimbangan dan concerns, ya, rasa keprihatinan untuk segala bentuk masalah yang anda semua hadapi. Bolehlah tuliskan, ya, agar kita dapat doakan bukan saja pada masa ini, tetapi selepas ini pun kita akan terus doakan di dalam doa pribadi kita, ya. Daripada Nomi, selamat pagi Nomi is watching, ya. Doris Wong, selamat pagi Pastor. Ana Indo, selamat pagi Pastor. Selamat pagi Ana, Doris. Aunty Nelsie, terima kasih atas doa Pastor untuk anak buah saya. Dia telah selamat di bedah petang semalam, ya. Kita bersyukur kerana saudari kita Chris Imelda telah pun selamat di bedah. Masih ada lagi beberapa butir peluru yang tertinggal, tetapi doktor kata okey, ya, jadi we'll keep on praying for her. Kita akan terus berdoakan untuk Sister Chris Imelda. Amin. Thank you so much Pastor, ya. Kita akan berdoa dan kita akan doakan untuk keperluan umum kita, dan pada masa yang sama kita mengingati segala bentuk permasalahan kita, dan kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan percaya Dia pasti akan menolong kita pada waktu kita memerlukan pertolongan yang mendesak itu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, sekali lagi Tuhan, pada pagi ini kami sangat bersyukur kerana firman-Mu telah memberikan kami satu dorongan dan jaminan bahawa kami masih lagi boleh menjadi pemenang di dalam pertempuran rohani kami. Sekiranya kami memiliki daya tahan itu di dalam iman kami untuk boleh memelihara dan mempertahankan apa yang kami percaya sebagai kebenaran, apa yang kami terima sebagai authority, sebagai kekuasaan di dalam hidup rohani kami. Tolong kami Tuhan untuk sentiasa meneguhkan diri kami di atas dasar Alkitab. Apa yang Alkitab ajarkan, itulah yang akan memandu kehidupan kami, membentuk pribadi kami, agar kami akan secara gradual akan memiliki pribadi Yesus Kristus melalui kerendahan hati dan membenarkan Yesus dan kuasa Roh Kudus-Mu untuk membentuk kami sehingga kami menjadi sempurna seperti Yesus. Tolong kami Tuhan, walaupun kami sedang diancam dalam pelbagai aspek, dari segala sudut Tuhan, iblis ingin menjatuhkan kami dan merampas kami daripada kasih Tuhan. Tetapi kami syukur Tuhan, kerana Engkau tidak berputus asa terhadap kami. Engkau sentiasa menyertai kami, dan Engkau sentiasa menghulurkan tangan-Mu sewaktu kami rebah dan tersungkur. Engkau akan mengangkat kami bangkit semula daripada kekalahan tersebut, dan terus maju berjuang untuk mengekalkan kemenangan kami, dan akan bersama-sama dengan Tuhan dalam hidup yang kekal selama-lamanya di sorga. Biarlah kami menempuhi jalan yang berliku ini dengan penuh keyakinan dan tekad dan semangat untuk melihat di akhirnya nanti
kami akan menjadi pemenang. Karena Tuhan telah memenangkan kami dan menebus kami dan memberikan kami kuasa untuk berhadapan dengan cabaran hidup kami. Saya doakan terus untuk teman-teman saya, dimanapun mereka berada pada ketika ini, apapun bentuk masalah dan kesukaran mereka, apapun musuh yang mereka tempur dan lawan pada saat ini Tuhan, biarlah Tuhan membantu mereka untuk mengalahkan musuh mereka. Biarlah Tuhan mengisi hati mereka dengan damai dan ketenangan-Mu. Percaya dan yakin bahwa mereka sedang berada bersama-sama dengan Kristus dan mereka sedang berada di pihak dan bahagian orang-orang yang menang. Tolong mereka untuk kekal bertekad dan bersemangat untuk terus hidup sebagai orang percaya dan membantu mereka untuk mencarikan solusi dan penyelesaian terhadap apapun bentuk masalah mereka. Kami doakan untuk mereka yang sakit dan menderita kesakitan di hospital ataupun di rumah Tuhan. Apapun bentuk rawatan dan obat-obatan yang mereka makan, Tuhan tolong mereka. Biarlah Tuhan menjamah tubuh mereka pada saat ini. Dengan rencana-Mu yang pastinya terbaik, Tuhan menyembuhkan mereka, memulihkan mereka daripada kesakitan mereka, dan memberikan mereka satu kesempatan baru untuk melayani Tuhan, bekerja bagi Tuhan, dan menggunakan hidup mereka untuk menyalurkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekeliling mereka. Kami juga doakan Tuhan untuk pelbagai bentuk masalah yang kami sedang hadapi. Masalah dalam hubungan, masalah dalam keluarga, masalah keuangan, masalah apapun Tuhan yang membebankan kami. Pada saat ini Tuhan, kami ingin luahkan dan letakkan segala bebanan tersebut di bawah salib Kristus. Tolong kami Tuhan, bersihkan hati dan fikiran kami. Berikan kami kelegaan dan isikanlah Roh-Mu untuk membersihkan fikiran dan jiwa kami, dan seterusnya menguasai kami dan memberikan kami hikmat dan pengertian untuk boleh menyelesaikan masalah kami. Bagi yang jauh daripada Tuhan, panggil mereka Tuhan, biar mereka datang kepada Yesus pada saat ini. Biar Roh Kudus-Mu akan memainkan peranan dan tugas untuk meyakinkan mereka dan membawa mereka kembali dalam penuh rasa pertobatan, penyesalan akan dosa-dosa mereka, dan tekad untuk mengalami satu perubahan baru, satu kelahiran baru untuk menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus. Tolong mereka untuk membuat keputusan pada saat ini, jangan lagi menunda, karena esok mungkin terlambat. Tuhan, kami berdoa khusus untuk para ibu Tuhan. Biarlah Tuhan menjaga, memelihara mereka di atas segala pengorbanan kasih yang mereka telah salurkan kepada keluarga, suami, bapa, anak-anak mereka, cucu-cucu. Biar Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan kepada semua ibu. Berikan kebahagiaan kepada mereka sementara mereka masih lagi meraihkan Hari Ibu sedunia. Dan biar mereka akan terus setia dalam panggilan dan amanah yang tinggi yang Tuhan telah percayakan kepada mereka untuk menggembalakan kawanan domba anak-anak mereka di dalam keluarga itu, supaya mereka akan dibimbing di dalam kasih Tuhan dan dipandu di dalam kebenaran Tuhan untuk menuju kerajaan surga, bersiap bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengampuni kami. Terima kasih Engkau memberkati kami sepanjang hari ini. Apapun pekerjaan kami, apapun usaha tangan kami, biar segala sesuatu yang kami lakukan akan mendatangkan sukses, kejayaan, dan seterusnya memberkati kehidupan kami. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan permohonan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Amin. Baiklah, terima kasih bagi yang sudah pun bersarapan bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Jangan lupa untuk menyertai kami dalam platform ataupun saluran media sosial kami di hopetv.asia. Itu adalah laman sesawang rasmi Hope Channel Asia Tenggara, dan Anda boleh mendapatkan kandungan dan program-program di dalam pelbagai bahasa di sana. Dan sekiranya Anda ingin mendapatkan program spesifik dalam bahasa Melayu, jangan lupa untuk melayari laman YouTube kami, saluran YouTube di Hope Channel Asia Tenggara ataupun youtube.com/
@hopetv.malay untuk program-program dalam bahasa Melayu, dan dalam Facebook kita facebook.com/hopetv.malay ya, facebook.com/hopetv.malay ataupun Hope Channel Asia Tenggara untuk mendapatkan program-program di dalam bahasa Melayu ya. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk bersama-sama dengan saya pada hari esok, jam dan waktu yang sama, jam 7 pagi waktu Singapura, Brunei, Indonesia dan Malaysia. Ya, kita bacakan komen-komen terakhir, ucapan-ucapan terakhir dari anda semua. Daripada Sister Rachel, amen. Thank you very much, Pastor. Thank you so much. Ini Embun, amen. Thank you very much, Pastor. Tinagura, amen. Florida Sanggau juga, amen ya. Sehingga kita bertemu lagi pada hari esok. Jangan lupa teruskan beriman, teruskan percaya, bertakwa, beribadah kepada Tuhan, dan pastikan anda mengalami damai sejahtera Tuhan dan kasih Tuhan yang mengalir seperti sungai. Puji Tuhan, haleluya.